Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja praktek saya. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan nama saya Aldi Muhammad Al-Muhdar dengan NIM 18071250068. Yang pertama, latar belakang. Persoraan Terbatas Perkebunan Nusantara 5 atau PTPN 5 Kebun Sei Pagar merupakan salah satu unit kerja yang dikelola dari PTPN 5 Riau di bawah Kementerian BUMN yang mengusahakan perkebunan kelapa sawit sebagai usaha utamanya. PKS PT Perkebunan Nusantara 5 Sei Pagar dilengkapi pabrik pengolahan kelapa sawit yang menghasilkan minyak sawit atau CPO dan mengirim inti sawit untuk diolah di pabrik kebun lain. Topik yang akan diperdalam dalam kerja praktek di PT Perkebunan Nusantara 5 Sei Pagar adalah mengenai analisis terjadinya kausan busing pada lori di PT Perkebunan Nusantara 5 PKS Sei Pagar, di mana dalam hal ini kita membahas tentang kenapa penggunaan lori rentang cepat terjadinya kehausan. Saya mengambil tujuan penelitian yang pertama, mengetahui proses kerja peralatan lori di pabrik. Yang kedua, mengetahui dampak yang diakibatkan kehausan pada lori. Dan yang ketiga, menemukan solusi yang dapat digunakan sebagai usaha untuk menambah umur lori agar lebih tahan lama atau efisien. Profil perusahaan. PT Perkebunan Nusantara 5 Sei Pagar merupakan salah satu unit kerja yang dikelola PT PN 5 Riau di bawah Kementerian BUMN yang mengusahakan perkebunan kelapa sawit sebagai usaha utamanya. Pabrik kelapa sawit atau PKS Sei Pagar salah satu unit perkebunan milik PT Nusantara 5 yang berjarak lebih dan kurang 25,3 km dari kota Pekanbaru, terletak pada Hang Tua Perhentian Raja, Kabupaten Kampar, Riau. PT Perkebunan Nusantara 5 Sei Pagar memiliki kapasitas bahan baku atau disebut TBS yang digunakan yaitu kurang lebih 1.200 ton perharinya dengan kapasitas olah perharinya 60 ton perharinya, di mana bahan baku yang digunakan itu diperoleh dari kebun inti yang dimiliki oleh perusahaan PT Perkebunan Nusantara 5 Sei Pagar dan kebun plasma yang merupakan mihai dari masyarakat dengan pihak pabrik atau perusahaan. Selanjutnya, proses produksi minyak kelapa sawit. Yang pertama, proses sortasi. Sortasi artinya memisahkan TBS kelapa sawit dari pengotor seperti ranting, pasir, tandan kosong, ialah buah yang masuk terlebih dahulu disortir berdasarkan TBS yang masuk. Selanjutnya, proses loading rem. Berfungsi untuk penimbunan sementara TBS yang telah disortir sebelum dipindahkan ke dalam lori, dilengkapi dengan peror. Loading rem dirancang dengan kemiringan untuk membantu meluncurnya buah ke lori. Yang ketiga, proses perebusan adalah proses yang menghentikan enzim lipase dan oksidasi yang menyebabkan untuk meningkatnya kadar air TBS serta melepaskan buah dari spiket atau mempercepat proses ekstraksi pengutipan minyak dan inti sawit. Selanjutnya, proses perontokan buah. Ini dilakukan dengan mesin yang dinamakan thresher, yang berputar hingga buah terpisah dari tandannya dan buah terlepas ditransfer atau dipindahkan ke bucket elevator dan kemudian dikirim ke digester. Selanjutnya, proses ekstraksi adalah proses yang berasal dari thresher dan masuk ke dalam digester, dilengkapi dengan pengaduk dan kemudian bahan dilumatkan secara berkelanjutan atau kontinu sehingga terjadi pelepasan pericap yang bercampur dengan minyak dan air dan padatan. Selanjutnya, proses klarifikasi minyak. Minyak yang dihasilkan dalam pengepresan
masih keruh dan mengandung air sehingga dimurnikan supaya tidak terjadi hidrolisasi atau oksidasi. Proses pengolahan inti, unit-unit pengolahan inti berfungsi untuk memisahkan campuran antara cangkang atau sel serta fiber pada cangkang dan fiber digunakan untuk bahan bakar boiler. Sedangkan kernel adalah hasil produksi biji sawit kemudian dipasarkan. Metodologi penelitian. Yang pertama kita mulai cek kondisi lori, identifikasi komponen yang rusak, metode perbaikan lori, pengujian pada lori, apakah sudah layak dipakai, ya atau tidak. Apabila tidak, kita kembali ke metode perbaikan dan selesai. Data-data pengamatan. Yang pertama, kriteria tipe, spesifikasinya single drum. Yang kedua, jumlah dan spesifikasinya 52 unit. Yang ketiga, kapasitas 2,5 ton per unit. Yang keempat, jumlah roda 4 buah menggunakan bushing 135,4 mm. Yang kelima, jenis bushing bronze bushing LB2 atau gray cast iron. Yang keenam, made in Eropa. Yang ketujuh, alat pelumasan grace gum atau nipple grace 10 mm lurus. Yang ke-8, titik lele bushing 1300 derajat Celcius. Selanjutnya, lori. Lori adalah alat penampung buah sawit yang akan direbus dan sterilkan di sterilizer. Lori umumnya dibuat untuk menampung 2.500 kg TBS sampai 2.700 kg TBS atau disebut tandan buah segar. Lori memegang peranan penting terhadap sirkulasi buah sawit dari loading ram ke sterilizer hingga pengumpanan di tracing. Jumlah lori yang kurang akan mengakibatkan penumpukan buah di loading ram, tingginya siklus sterilisasi sehingga mengakibatkan turunnya kapasitas olah. Jenis-jenis kerusakan pada umur bushing pada lori. Yang pertama, nomor lori 50, lama pakainya 65 hari, kerusakannya pergantian bushing atau terjadi kehausan. Yang kedua, nomor lori 47, lama pakainya 112 hari, kerusakannya rumah bushing patah. Yang ketiga, nomor lori 15, lama pakainya 32 hari, kerusakannya shaft tidak berputar pada bushing. Yang keempat, nomor lori 29, lama pakainya 74 hari, kerusakannya roda tidak berputar. Yang kelima, nomor lori 17, lama pakainya 75 hari, kerusakannya roda tidak berputar. Bagian-bagian pada lori. Yang pertama, roda lori. Roda lori berfungsi untuk memindahkan lori dari loading ram ke sterilizer, lalu mengarah ke tracer. Yang kedua, plat lori. Plat lori biasanya terbikin dari bahan plat mill steel dengan ukuran 5 mm. Lantas dindingnya rata di bagian depan serta belakang menggunakan ukuran 8 mm. Bagian-bagian tersebut dipakai untuk mendorong atau menarik rangkaian lori rebusan. Kemudian lubang laluan uap. Lubang laluan uap dengan diameter berukuran 10 mm di bagian samping kanan dan kiri lori. Bentuknya yang melengkung bertugas untuk memperkuat plat. Selain itu, lubang-lubang tadi juga dapat mempercepat sirkulasi uap supaya penetrasi terhadap buah bisa lebih cepat. Tugas plat yang lubang tersebut tentu sama pentingnya dengan lori.
Semakin banyak lubang yang ada, semakin berkurang pula kekuatan mekanis dari plat lori. Untuk mengatasi hal-hal yang buruk, pasti kita harus memperhatikan kondisi lori tersebut. Selanjutnya, penyebab kerusakan terjadinya busing lori. Yang pertama, shaft as roda terjadinya kausan pada busing. Gesekan yang terjadi antara shaft dan busing akan berbeda pada kondisi yang baik bila secara teratur kita dapat memberikan pelumasan atau grease sehingga akan meringankan kerja gesekan antara shaft dan busing sehingga umur pakai bisa maksimal. Yang kedua, kebersihannya. Lori akan diisi dengan buah sawit sebelum dimasukkan ke dalam sterilizer di area loading ram. Apabila ada brondolan yang jatuh pada saat pengisian lori, maka brondolan-brondolan itu harus dikutip kembali. Pada saat pengoperasiannya, bila roda lori melindas brondolan sehingga terjadi gesekan antara roda dan rail track yang mengakibatkan roda lori tidak berputar dapat mengakibatkan shaft-nya patah. Dan yang terakhir, controlling. Rumah busing yang bergerak dari kedudukannya ketika roda berputar secara akumulasi dapat menyebabkan kerusakan atau terjadinya kehausan yang tidak merata pada busing lori yang menyebabkan roda lori tidak dapat berputar, sehingga perlu dilakukan controlling secara berkala untuk mengencangkan dudukan rumah busing. Selanjutnya, perhitungan menentukan umur bantalan. L10H sama dengan sigma 10 pangkat 6 per 60 kali N. C per KS kali P pangkat sigma. L10H sama dengan 10 pangkat 6 per 60 kali 250 rpm kali 5.700 Newton per 1 kali 51 kali 18.394 Newton pangkat 3. L10H sama dengan 5.878 jam. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari lori ini adalah, yang pertama, dapat kita ketahui lori sangat diperlukan di pabrik. Kegunaannya memindahkan buah dari loading ram, lalu memasuki sterilizer, lalu memasuki tracing station. Yang kedua, ball bearing patah pada landasan luar yang terlebih dahulu landasan mengalami rompal pada tepi landasan dan menunjukkan rompal atau patah tersebut berupa patah lelah dengan panjang 26 mm. Penyebab dari kerusakan ini adalah dimulai pada saat pemasangan awal menggunakan alat yang tidak standar sehingga menyebabkan terjadinya cacat pada permukaan berupa lekukan serta goresan yang menyebabkan terjadinya konsentrasi tegangan sehingga permukaan lekukan mengalami lelah dan terkelupas sehingga menimbulkan retakan yang memotong landasan luar. Yang ketiga, langkah penanggulangan yang harus dilakukan guna mencegah kerusakan adalah dengan melakukan pemasangan dan pelepasan bantalan atau disebut busing dengan menggunakan peralatan yang tidak melukai permukaan bantalan, kemudian memeriksa kembali suaian antara poros dan bantalan, serta bantalan dengan kedudukannya pada roda guna mencegah ketidakseimbangan dan lalu melakukan pelumasan berkala dengan selalu memeriksa kondisi pelumas dan melakukan pembersih dan komponen roda guna mencegah masuknya material asing yang dapat menyebabkan karat dan haus pada komponen bantalan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.